wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat meskipun secara virtual. Selawat berangkat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengangkat kita dari zaman zahiliyah menuju alam yang terang benderang pada malam hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Dan kepada Direktur Kompres dan juga teman-teman friend and friendin yang telah ikut bergabung pada malam hari ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rofila selaku moderator pada malam hari ini dari pengurus Departemen Intelektual. Pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Benarkah? Baik, untuk mempersingkat waktu karena direktur kita juga telah bergabung pada malam hari ini, mungkin akan memberikan sepatah dua kata ataupun opening speech kepada para pemateri dan juga kepada friend and friendin yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Kepada Direktur Kompas kita, Saudara Nuril Khairil Jamil, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, sebelumnya Dek Rofila, suara saya apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan tak lupa pula salam Pancasila dan juga salam sehat serta salam kompres Viva Juridis, Viva Justisia. Nah, pada malam ini tentu kita berharap akan mendapatkan banyak ilmu, akan mendapatkan banyak barokah dan juga pengetahuan yang lebih mendalam daripada dua pemateri yang akan menyajikan materinya masing-masing. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Solikul Hadi, SHMH, beliau selaku Direktur Pusat Studi Hukum Pancasila dan juga Konstitusi di Fakultas Syariah UINHAS Jember. Kemudian yang tak lupa pula yang kami banggakan dan kami takdimi doktor muda kita Ibu Dr. Hajah Qurratul Uyun SHMH yang mana beliau merupakan dosen Fakultas Syariah UINHAS Jember, khususnya dosen hukum tata negara dan juga merupakan salah satu pembina dari komunitas peradilan semu yang berada di bawah naungan Laboratorium Fakultas Syariah UINHAS Jember. Sedikit ingin saya sampaikan mengenai topik pembicaraan pada malam kali ini, yang mana bahwa didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini antara lain bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hal tersebut merupakan sebuah tujuan dari negara ini untuk mensejahterakan keadaan sosial di masyarakat. Namun ini adalah tujuan yang mana hal ini masih terus berproses hingga sampai saat ini. Ada ungkapan atau ada adagium hukum yang berbunyi het vermonomeden van rechtmatigheid, yang mana kebijakan pemerintah itu harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai dibuktikan yang sebaliknya. Nah, pada hari ini ataupun pada era ini, pada musim pandemi ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada faktanya terdapat masyarakat masih dalam keadaan fakir dan juga miskin, bahkan dan juga terlantar. Mereka bisa bermetamorfosis baik menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, dan juga anak jalanan. Tentu kita sebagai anak bangsa tidak mengharapkan ini semua. Bukan menyalahkan profesi-profesi ini, namun alangkah lebih baiknya jika terdapat profesi yang lebih layak untuk dikerjakan oleh anak bangsa kita. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini tentu menjadi jaminan dalam konstitusi kita bahwa negara telah melindungi untuk anak terlantar dan juga fakir miskin. Tentu ini menjadi angin segar bagi kita semua. Namun apakah hal tersebut sudah terrealisasi dengan baik hingga sampai saat ini? Mengingat pilihan kata dalam klausul ayat akuo ternyata dapat memunculkan makna yang berbeda-beda, khususnya di kalangan akademisi ataupun praktisi ataupun masyarakat secara umum. Namun seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia hukum tentu kita pahami bahwa hukum itu adalah seni untuk berinterpretasi atau law is the art of interpretation. Maka dari itu kemudian bagaimana kita dapat memaknainya khususnya dari kedua narasumber yang malam ini kita hadirkan. Kita akan simak sebentar lagi bagaimana penjelasan para kedua pakar kita, baik dari Bapak Solikul Hadi ataupun dari yang mana kita akan mendapatkan insight-insight baru dalam hal pengamalan ataupun pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal ini. Kiranya itu saja dari saya. Semoga teman-teman dapat berdiskusi dengan baik, berdiskusi dengan kritis. Harapan kita ke depan akan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Viva Juridis, Viva Justicia. Baik, karena Ketua Direktur kita telah menyapa kita malam hari ini, maka untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri pertama, yaitu nama Bapak Solikul Hadi SHMH, riwayat pendidikan perguruan tinggi, S1 Universitas Jember, S2 Universitas Jember, jurusan bidang studi ilmu hukum. Pengalaman Jabatan Pengadministrasian Jabatan Fungsional Stain Jember 2019 sampai dengan 2015, Analisis Jabatan Stain Jember 2014 sampai dengan 2015, Kepala Subbagian Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan YIN Jember 2015 sampai dengan 2021. Lektor Mata Kuliah Hukum Konstitusi Fakultas Syariah YIN Jember 2020 sampai sekarang. Direktur Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi Fakultas Syariah YIN Jember 2020 sampai sekarang. Adapun karya tulis ilmiah, buku ataupun jurnal tahun 2018, buku pengawasan organisasi zakat dalam perspektif regulasi zakat di Indonesia. 2020, jurnal kepatuhan pejabat tata usaha negara menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Pengalaman narasumber, tahun 2001, penyuluhan hukum perkawinan usia dini dalam perspektif hukum di Desa Seputih, Kecamatan Wayang. 2003, seminar dengan tema penegakan hukum di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. 2007, simposium tentang pemuda Islam dan menerangi narkoba dan seks bebas yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 5 Jember bekerja sama dengan remaja Masjid Al-Baitul Amin. 2020, wawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI Diklat Prajabat bagi pegawai Yasmaba. 2020, diskusi periodik tentang Pancasila dalam Konstitusi di Indonesia LPM YIN Jember. 2021, diskusi publik dengan tema hilangnya Pancasila dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan Fakultas Syariah YIN Jember. 2001, wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kabupaten Jember, HMPS HTN Fakultas Syariah YIN Jember. Organisasi profesi atau ilmiah, tahun 2001, organisasi Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Profesi Jawa Timur, jabatan anggota. Barusan membacakan kurikulum vitae-nya cukup banyak sekali dan Bapak ini sangat berpengalaman dalam bidang jabatan dan juga karya tulis ilmiahnya. Baik, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Solikul Hadi untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Berhubung waktunya juga ini maksimal 20-25 menit. Waktunya saya persilahkan kepada Bapak Solikul Hadi.
Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia, Viva Juridis. Salam konstitusi dan salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua, Direktur atau Ketua ini ya? Kompres ini. Direktur Bapak sebutannya. Masih muda sudah jadi direktur ini. Semoga suatu saat jadi direktur yang profesional, yang terbaik ya di masyarakat. Saudara Nuril Khail Jamil, Direktur Komunitas Peradilan Semu atau Kompres Unhas Fakultas Syariah Unhas Jember. Kemudian saudara moderator, para peserta, kemudian juga saya sapa Ibu Dr. Kuroto Uyun, teman saya, sahabat saya, yang kami hormati, serta juga seluruh Bapak Ibu, kemudian saudara-saudara mahasiswa, peserta kuliah umum pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, saya begitu disodori atau diberikan informasi soal mengisi acara ini, ya meskipun waktunya memang pendek dari pengajuannya, tapi saya langsung mengiyakan karena memang kebetulan ada hal-hal terkait dengan ini, pengalaman kami pernah di program Keluarga Harapan Kementerian Sosial dan juga sampai dengan saat ini juga masih menggeluti dunia keamilan zakat atau di lembaga amil zakat Askal Baitul Amin. Dan ini kan berbincang soal fakir miskin dan anak telantar. Ya. Kalau di dalam ajaran agama, di dalam Al-Quran itu kan akan mendapatkan kehormatan apabila seseorang itu memiliki perhatian kepada kaum papa, salah satunya adalah fakir miskin. Sehingga saya kira ini menarik, di samping juga ini adalah salah satu ketentuan yang ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 34. Ya. Saudara sekalian, bicara soal fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, benarkah? Ini sebetulnya kalau saya searching di internet ada judul yang sama dengan apa yang kita diskusikan atau apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Ya. Maka dalam hal ini kami mencoba untuk menyampaikan, benarkah fakir miskin dipelihara oleh negara? Nah, saudara sekalian, saya mencoba untuk kembali ke belakang sedikit tentang fungsi negara. Nah, karena terkait dengan fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara itu berarti terkait dengan fungsi. Ya, sekaligus ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.
Maka dalam hal ini, kalau di semester kedua atau ketiga ya, fungsi negara itu apa sih sebetulnya? Saya mengutip salah satu pendapat, ada dua nanti. Yang pertama adalah menurut Francis Fukuyama. Jadi yang pertama, fungsi negara adalah fungsi minimal. Ya. Apa fungsi minimalnya? Adalah soal pertanahan, kemudian melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan, kemudian hukum dan ketertiban, program bantuan berencana, manajemen makroekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi menengah. Dan yang ketiga adalah fungsi aktivis. Nah, dalam hal ini, kita perlu terkait dengan tema pada saat malam ini adalah fungsi minimal. Maksudnya berarti adalah setidak-tidaknya negara itu hal-hal tersebut, baik terkait dengan pertanahan, karena bagaimanapun tempat tinggal kan terkait dengan tanah, ya, maka kemudian melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan, kemudian hukum dan ketertiban dan seterusnya, termasuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini soal melindungi kaum miskin. Nah, berarti adalah sebuah fungsi minimal atau fungsi mendasar, fungsi setidak-tidaknya yang harus dipenuhi oleh negara, itu menurut Francis Fukuyama. Kemudian yang berikutnya, ini sudah saya share materi ini ke salah satu anggota Kompres ya yang menghubungi saya. Menurut Wolfgang Friedman, ya, fungsi negara itu yang pertama adalah provider. Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Jadi memiliki tanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan. Jadi kalau di dalam keilmuan kebutuhan, itu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kebutuhan primer ya yang menjadi standar minimum kehidupan itu menjadi tanggung jawab dan harus dijamin oleh negara. Ya, itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian ada fungsi regulator, ya, entrepreneur, kemudian ambiar. Kemudian Miriam Budiharjo itu berpendapat bahwa fungsi negara itu minimal yang mutlak yang perlu diselesaikan oleh negara ada 4. Salah satunya yang terkait dengan tema sekarang ini adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Maka dalam hal ini, saudara sekalian, saya mengibaratkan bahwa negara itu adalah sebuah keluarga. Ini nanti ada keterkaitan dengan latar belakang pasal 34 yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Bahwa Bung Hatta itu menyatakan bahwa negara itu atau aparatur negara itu sama seperti pengurus. Ya, pengurus macam pengurus komunitas ya. Nah, itu keluarga atau komunitas seperti Kompres seperti ini ya. Jadi para pengelolanya, aparaturnya atau negaranya itu adalah pengurus. Maka fungsinya pengurus apa? Ya, mengurusi. Ya. Dalam hal ini adalah menurut Miriam Budiharjo mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Bagaimana anggotanya ya atau siapa saja yang ada di dalam keluarga itu memiliki kesejahteraan dan kemakmuran. Namanya aja pengurus, jadi tidak ada sekat ya antara satu dengan yang lain. Sama-sama memiliki keluarga itu, sama memiliki komunitas itu. Maka termasuk salah satunya di sini misalnya skup yang kecil, Kompres misalnya, maka tidak hanya direkturnya saja yang ahli, kemudian yang memang profesional di dalam peradilan semu ya atau keilmuan hukum yang lain. Tapi dalam hal ini adalah anggotanya itu dijamin bagaimana juga setelah masuk di Kompres itu minimal standar minimal mengetahui proses peradilan itu dimiliki oleh para anggota. Kemudian juga keilmuan penunjang yang lain. Jadi itu kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, bagaimana dengan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Fungsi negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kadang-kala ini memang dijadikan sebagai tujuan ya, tapi sebetulnya dengan kalimat
di alinea yang keempat itu ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ada yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi yang melindungi kan berarti adalah fungsi. Jadi yang melindungi segenap bangsa Indonesia, jadi fungsi perlindungan, mengayomi, makanya kemudian ada kepolisian ya. Kemudian juga ada keamanan yang lainnya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Nah ini. Maka dalam konsep negara kita ini adalah menganut konsep welfare state ya, atau negara kesejahteraan. Jadi kesejahteraan untuk semuanya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dalam menjalankan fungsi tersebut didasarkan pada Pancasila. Ya. Mulai nilai pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai dengan adalah keadilan. Maka di situ untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi prinsipnya adalah keadilan sosial. Kalau satunya makan, yang lainnya harus makan. Satunya berpendidikan, maka yang lain juga berpendidikan. Ya. Baik, masuk pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai derivasi dari alinea keempat. Ya. Jadi yang mempunyai hubungan langsung organik ya dengan pasal per pasal di dalam konstitusi itu adalah alinea keempat. Naskah aslinya sebelum amandemen adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian perubahan yang keempat ada 4 ayat, namun untuk ayat ketentuan tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara itu tetap ya. Cuman ada penambahan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi ada perbedaan kalau sebelum amandemen hanya 1 pasal, tidak ada ayat, beberapa ayat, tapi berikutnya ada jaminan sosial dan kemudian pengaturan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai, termasuk diantaranya adalah bagaimana negara memelihara fakir miskin dan yang terlantar itu kemudian diatur di dalam undang-undang, di mana sebelumnya tidak ada. Nah, saya coba untuk ke belakang sedikit ya. Bagaimana suasana pembahasan konstitusi pada saat BPUPKI ya, baik pada saat sidang pertama maupun sidang-sidang lanjutan. Ya, sidang pertama itu kan tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 29 ya, sampai tanggal 31 sampai tanggal 1 Juni. 29 Mei sampai 31 Juni. Nah, menurut M. Yamin, saudara sekalian, itu perlunya pengaturan negara kesejahteraan. Jadi M. Yamin itu menyampaikan perlunya pengaturan negara kesejahteraan. Jadi bagaimana negara ini itu mensejahterakan. Sebentar, saya coba untuk sebentar ya, ada suara-suara ini. Jadi menurut M. Yamin, ya begini. Konsepsi negara kesejahteraan yang pertama dapat ditelusuri dalam gagasan pemikiran M. Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945. Seperti kita tahu, beliau menyampaikan 5 prinsip dasar itu, termasuk salah satunya adalah keadilan sosial. Dikatakan oleh M. Yamin,
Tuan Ketua ini disampaikan kepada Ketua BPUPKI ya waktu itu, Perso Diningrat kalau nggak salah. Tuan Ketua, sekiranya dasar-dasar yang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara yang kita ingini, maka belumlah rasanya negara itu akan menimbulkan kegirangan hati yang penuh pada rakyat murba. Oleh sebab itu, hendaklah dari sekarang dipikirkan benar-benar supaya negara ini jangan dirasakan sebagai ikatan hukum, jadi tidak hanya semata-mata ikatan hukum yang menyempitkan hidup rakyat atau dipandang sebagai susunan autokrasi atau oligarki. Kegembiraan dan kegirangan tentu akan tumbuh jikalau negara yang disusun atas peradaban kita itu memberi jaminan dalam aturan Kempo dan Undang-Undang Dasar bahwa perubahan besar akan berlaku dengan pelantikan negara. Perubahan besar itu adalah mengenai susunan negara daerah bagian tengah dan susunan persekutuan. Jadi intinya di sini adalah negara kesejahteraan, atau kemudian yang disampaikan oleh M. Yamin adalah keadilan sosial sebagai salah satu nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah Supomo. Ya, kita tahu bahwa Supomo ini adalah menyampaikan soal gagasan negara integralistik ya untuk mensejahterakan rakyat. Ada hal yang menggelitik yang disampaikan oleh Supomo pada saat itu, bahwa ada seorang dokter buntaran itu menyampaikan bahwa gimana kalau pengaturan soal kesejahteraan sosial itu menyakup secara umum, ya. Jadi sudahlah misalnya rakyat dijamin kesehatannya atau rakyat dijamin kehidupannya, itu, ya, tanpa menyertakan ada fakir miskin, kemudian anak-anak terlantar. Nah, kemudian Supomo memberikan tanggapan bahwa apakah kemudian kita akan malu ya dengan adanya tidak menyantumkan ketentuan tentang fakir miskin itu. Ya, jadi kita hendaknya menjamin dalam konstitusi kita perbaikan untuk rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, adalah di dalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal, yaitu berhubungan dengan kesejahteraan rohani, kesejahteraan kebudayaan, ekonomi, dan seterusnya. Itu membandingkan juga konstitusi yang ada di negara lain pada waktu itu, misalnya di Filipina atau di Tiongkok dan lain sebagainya. Jadi munculnya ada kata-kata fakir miskin dan ini adalah penekanan atau yang disampaikan oleh Supomo waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah Soekarno, ya, keadilan sosial atau konstitusi sosial ekonomi bukan sekedar konstitusi politik. Jadi maksudnya adalah bahwa negara ini atau konstitusi yang dibangun itu, ya, itu bukan hanya sekedar konstitusi politik. Nah, kalau konstitusi politik itu apa? Ya hanya mengatur soal tata negara, ya, tapi tidak mengatur soal yang berhubungan dengan atau yang bersentuhan dengan rakyat. Maka dalam hal ini Bung Karno mengatakan bahwa perlunya keadilan sosial, yang itu juga disampaikan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dan juga sidang-sidang lanjutan, kemudian juga perlunya konstitusi sosial ekonomi. Ya, jadi perlu pengaturan soal sosial ekonomi, tidak hanya sekedar konstitusi politik. Yang keempat adalah MHT. MHT mengatakan bahwa negara itu adalah ibarat pengurus. Jadi ada kolektivisme. Tidak bisa dibedakan antara rakyat dengan penguasa, antara rakyat dengan negara. Jadi itu sifatnya adalah kolektif, kolegial. Jadi satu kesatuan. Oleh karena itu apa? Maka kemudian perlunya keadilan sosial atau kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca konstitusi sebetulnya pasal 34 itu adalah sejalan dengan pasal 27 ayat 2, ya. Kemudian pasal 28 A, 28B ayat 2 dan seterusnya, yang itu terkait dengan bahwa negara itu perlu menjamin penghidupan yang layak, ya. Misalnya dalam pasal 27 ya, ayat yang kedua, itu ditentukan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu, ya. Berarti perlunya kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dimiliki oleh warga negara. Yang ini otomatis pemahamannya adalah bahwa negara perlu menjamin soal itu. Kemudian yang berikutnya, ini berarti juga mempertegas sebagai negara kesejahteraan atau welfare state sesuai dengan alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apa yang tertuang di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara itu. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa prinsipnya salah satu nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa ini selain ketuhanan kemanusiaan yang terakhir adalah adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya keadilan sosial berarti ya adil untuk semuanya. Ya meskipun tidak kemudian sama rata atau sama rasa atau semacam komunis misalnya, duekku ya duekku, duekku ya duekmu, duekmu juga duekku, bojoku ya bojoku, bojoku ya bojomu, bojomu ya bojoku, enggak seperti itu. Ya, ada ketentuannya. Nah, saudara sekalian, apa sih sebenarnya makna pasal 34 ayat 1 itu? Ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara bermakna bahwa warga negara Indonesia yang tergolong fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara atau dirawat, dijaga oleh negara. Dengan kalimat lain, ya ini coba saya pahami, negara wajib memelihara, merawat, dan menjaga fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Coba misalnya, kalau dalam KBBI, ada cari makna pelihara itu kan ada merawat, ada melihara. Satu contoh misalnya, kalau kita punya tanaman, ya, kita memelihara tanaman, ya, atau merawat tanaman. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Ya kita mulai tanamnya, kemudian pertumbuhannya kita awasi, kita perhatikan, ya, sampai dengan panen dan juga pasca panen. Ya, maka kemudian kalau itu dikaitkan dengan misalnya juga kita misalnya merawat ternak misalnya atau memelihara ternak, maka kemudian apakah kita biarkan cari makan sendiri atau seterusnya? Nah, maka kemudian bagaimana ya? Tentu kemudian kita rawat dengan baik, ya. Kalau waktunya minum kita kasih minum, waktunya makan kita masih makan. Kalau kemudian harus kita angon, ya, maka kita keluar rumah untuk angon, ya. Atau kalau di dalam rumah ya harus kita perhatikan makan minumnya dan seterusnya. Kalau sakit kita obati. Ya sampai seperti itu. Nah, harusnya memelihara atau merawat atau menjaga adalah seperti itu. Kalau kotor dia dimandiin dan seterusnya. Itu. Nah, siapa fakir miskin dan anak terlantar? Kemudian mengapa fakir miskin dan anak yang terlantar itu dipelihara negara? Nah, saudara sekalian, pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Ini ditentukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Jadi dari ketentuan ini adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencarian atau memiliki mata pencarian tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya yang dimaksud apa? Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. Ya, jadi tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi ada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. Nah, itu kalau di dalam undang-undang. Nah, coba kita kemudian sebagai mahasiswa Islam, mahasiswa syariah, perhatikan awal mula istilah fakir miskin itu ada di mana sih? Ya kita dapat temukan di Al-Quran. Surat At-Taubah misalnya ayat 60. Ya. Di situ kan diatur misalnya atau berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya ila akhirih. Jadi ada perbedaan antara fuqara dan masakin. Ada perbedaan antara fakir dan miskin. Yang kemudian
ini oleh para ahli itu dikatakan bahwa yang namanya fukoro itu adalah orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara kalau miskin itu adalah punya pekerjaan, bisa pekerjaan tetap atau pekerjaan kadang-kadang atau insidental, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya misalnya adalah 10, tapi yang dia bisa penuhi hanya 5 misalnya, atau 6 misalnya. Itu adalah miskin. Maka sebetulnya ini menarik, saudara sekalian, ketentuan tentang fakir miskin, baik di konstitusi maupun juga di undang-undang, di mana sebetulnya asal mula katanya itu kan itu berbeda, ya. Ini nanti ada konsekuensi terhadap penanganan dan seterusnya. Kemudian soal pendataan fakir miskin ini diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 11. Anda bisa membrowsing di undang-undang soal fakir miskin, ya, undang-undang nomor 13 tahun 2011, ya. Di situ ada. Mohon maaf sebelumnya Bapak, waktunya kurang 5 menit untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih. Nah, ini kriteria fakir miskin di dalam pasal kalau ini saya ambilkan di dalam keputusan Menteri Sosial, ya. Yang ini juga patut untuk kita kita kritisi. Jadi ada ketentuan mulai dari A sampai dengan huruf K, di antaranya misalnya adalah tidak memiliki rumah, tapi itu dari dari ijo atau rumbia, genteng dan seterusnya. Ya. Apakah itu masih relevan atau tidak dengan kondisi saat ini, terutama juga yang di perkotaan, apalagi sekarang masa pandemi. Ya. Kemudian tanggung jawab dalam penanganan fakir miskin, ya. Jadi pasal 30 mengatur bahwa fakir miskin hanya terlantar itu pelihara oleh negara. Bagaimana tanggung jawab dalam penanganan fakir miskin? Itu diatur dalam pasal 12 sampai 18. Di antaranya adalah pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, kemudian penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, serta pelayanan sosial. Jadi luar biasa, ya, banyak hal yang menjadi tanggung jawab negara. Kemudian sedikit soal pengertian yang terlantar dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ya. Dan bagaimana perlakuannya nanti silakan dibaca di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu. Nah, saudara sekalian, mengapa fakir miskin dan yang terlantar pelihara negara? Yang pertama jelas adalah mereka adalah kaum papa atau mustadafin. Ya, dalam teori sosial manapun, ya, sejak dulu kala yang namanya kompetisi kehidupan, ya, itu pasti kemudian ada yang menang, ada yang kalah, ya. Kalahnya ini bisa jadi kompetisi atau bisa juga karena kondisi alam atau juga bisa ada istilah dalam miskin karena struktur, ya. Ada kebijakan dan seterusnya, ya. Contohnya misalnya ada seorang pedagang, ya, di perempatan misalnya dulu ramai sekali, tapi kemudian karena di situ sekarang di tempati rambu-rambu lalu lintas, pasti pengaruh dan itu pasti akan mempengaruhi tingkat pembeli yang akan datang. Saya sering mengamati bahwa setiap ada misalnya perempatan atau pertigaan yang kemudian di situ awalnya ramai, ya, melakukan usaha, ya, toko ataupun apapun warung dan sebagainya, kemudian di situ kemudian ditempati lampu merah misalnya, dan itu harus selalu lalang dan apalagi tidak ada halamannya, nah itu pasti akan kemudian jualannya tidak laku. Jadi miskinan itu pasti ada, ya, dimanapun kapanpun, di negara besar sekalipun namanya kemiskinan itu pasti ada. Maka kemudian ini adalah orang lemah, ya.
Apalagi kemudian, kenapa tadi saya membedakan antara fakir dan miskin? Ya, orang yang buta, ya, orang tua, renta, buta, nggak bisa apa-apa, tentu ini adalah nggak punya pekerjaan apapun. Yang itu pasti harus kemudian negara hadir. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlunya budayaan. Kenapa? Karena bagaimanapun fakir miskin dan anak terlantar ini adalah warga negara Indonesia. Ini adalah sumber daya manusia yang itu harus diberdayakan dalam rangka apa? Bisa memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme. Ya. Ya, maksudnya adalah bahwa kita sesama bangsa, sama keluarga besar, ya. Mereka adalah bagian dari kita yang itu juga harus kemudian diperhatikan seperti apa yang dikatakan oleh MH tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa perlu dipelihara? Karena memang dalam mandat konstitusi. Kemudian yang berikutnya antisipasi masalah sosial, ya. Jadi kalau salah satu masalah sosial itu tidak pidana dan seterusnya itu adalah karena memang kemiskinan salah satunya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini memang perintah Allah, ya, untuk memelihara atau perhatian kepada kaum miskin. Nah, apakah negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar? Ya, kita bisa lihat dalam program-programnya Kementerian Sosial, ya. Ada rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, ada kelompok usaha bersama, kemudian ada sarana prasarana lingkungan, ya. Kemudian ada program Keluarga Harapan. Yang ini salah satu program yang cukup bagus, ya. Saya sendiri mengalami sendiri sebagai pendamping waktu itu. Ini adalah bantuan tapi bersyarat, ya. Akan dibantu oleh negara, akan tetapi yang bersangkutan harus aktif di posyandu kalau punya balita, ya. Kemudian harus aktif sekolah kalau dia sekolah. Waktu itu adalah SD, ya. Kemudian SMP. Nah, sekarang kemudian berkembang ke SMA. Kemudian sekarang mungkin ada semacam untuk orang tua renta. Ya, ini sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua yang sudah dilakukan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana realitasnya atau kenyataannya? Ya. Pertama, saya bicara soal data kemiskinan. Ya. Bahwa angka kemiskinan dari Maret 2020 sampai dengan 2021 itu mengalami tren kenaikan, ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan bulan September 2020 itu ada penurunan, ya. Tapi kalau dibandingkan sama-sama bulan Maret antara 2020 dan 2021 itu ada peningkatan. Nah, jumlah data terakhir dari BPS orang miskin di Indonesia itu adalah 27,54 juta. Ya. Jadi bukan orang, ya, tapi ini adalah juta. Ya, 27,54 juta. Ini. Nah, faktanya bagaimana? Meningkatnya gelandangan, pengemis, pengamen, dan jalan kita masih lihat. Kemudian ada lansia, duafa, atau sebatang kara yang dibiarkan oleh negara. Anak di bawah umur yang merawat orang tua, ya, kasusnya dulu di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Kemudian kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sampai saat ini, yang itu tidak disentuh oleh negara. Nah, negara harusnya bagaimana? Sedikit sekali ini. Jadi, bagaimana penanganan fakir miskin dan anak terpadu itu secara komprehensif atau terpadu? Jadi di dalam undang-undang tentang penanganan fakir miskin 13/2011 itu sebenarnya sudah cukup bagus, ya. Bagaimana tingkat pusat apa yang harus dilakukan, provinsi apa yang harus dilakukan, kemudian kabupaten apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan, ada pendekatan daerah, ya, termasuk juga melibatkan masyarakat. Ya, oke, sedikit. Nah, terpadu. Udah selesai, ya? Oke. Iya, Pak, karena masih ada sesi tanya jawab. Kemudian lebih proaktif, kemudian melihat peran masyarakat dan tinjauan regulasi. Ya, saya kira itu, saudara sekalian. Yang paling akhir adalah saya menyampaikan gagasan selain nanti soal regulasi adalah begini: bagaimana memelihara fakir miskin dan anak terlantar itu, karena ini adalah bagian dari negara kita, bagian dari warga negara ini,
Dan ini adalah bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nasionalisme. Ya, negara harus hadir. Jadi dengan keterpaduan, ya, potensi-potensi lembaga-lembaga yang ada. Di sini kan ada Basnas, ya, kemudian ada juga LAS, ya, yang itu sebetulnya punya misi sama soal zakat itu kan didistribusikan untuk lil fuqara il masakin salah satunya. Nah, itu kan hanya sama. Maka dalam hal ini bagaimana itu dipadukan? Maka undang-undang tentang penanganan fakir miskin, ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 dan Undang-Undang zakat itu bagaimana kemudian dipadukan dalam rangka untuk memperkuat atau memperteguh fungsi negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dan penanganannya harus kemudian secara saya katakan terpadu dan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Seperti kita kuliah atau sekolah, saya ibaratkan seperti itu. Bagaimana data yang ada, kemiskinan yang ada itu, oke, kita pilih data yang benar-benar paling miskin betul. Nah, kemudian kita betul. Kalau memang itu fakir, ya harusnya memang dengan sentuhan sosial terus-menerus, namanya fakir. Misalnya orang buta, tua, dan seterusnya itu, ya. Nah, bagi mereka yang kemudian ada anaknya dan seterusnya, nah, ini bagaimana kemudian masuk semacam penanganan yang khusus itu. Jadi inputnya bagaimana, kemudian ada kurikulumnya, sampai kemudian dia dinyatakan lulus sebagai fakir miskin maupun anak terlantar. Harusnya seperti itu. Itu gagasan kami, ya, jadi dari sisi pengelolaan atau penanganan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kurikulum vitae untuk pemateri kedua, yaitu nama Baginda Hajah Qurratul Uyun, SHMH, S1 Fakultas Hukum UNED, lulus 2019 dengan predikat Kamlot, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2016 dengan predikat Kamlot, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2001 dengan predikat Kamlot dan lulusan termuda yaitu dengan usia 27 tahun. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung perkenankan kepada Bu Qurratul Uyun untuk menyampaikan materinya selaku pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Minggu 21 Agustus 2021, kita bisa berkumpul melakukan diskusi pada malam hari ini dengan tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, benarkah? Sebelumnya saya terima kasih sekali bahwasanya adik-adik mahasiswa beserta direktur mengajak saya lagi untuk berdiskusi apapun itu tentang hal ilmu hukum, karena maaf sekali terutama kepada direktur karena beberapa bawahannya kemarin sempat meminta saya juga mengajak saya untuk berdiskusi, karena saya mungkin 1 tahun lebih vakum hanya mengajar saja posisi hamil dan baru melahirkan. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah mulai gede dan sudah bisa ditinggalkan walaupun itu sebentar untuk berdiskusi kembali bersama kalian semuanya. Pertama yang saya hormati kepada Kalap Fakultas Syariah UIN Jember, yang saya hormati sahabat saya, senior saya, guru saya Bapak Solihul Hadi, yang saya hormati pula Direktur Kompres UIN Jember
Mas Nuri Hoiril Jamil dan jajarannya, serta beberapa sahabat-sahabat saya. Ada mungkin di sini Mas Faris Wijdan, Bapak Mas Faris Wijdan, dan mungkin kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa saya. Kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin membahas sedikit saja tentang tema yang diangkat oleh kompres ini tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Karena dari tadi sudah sangat jelas rupanya yang sudah disampaikan oleh Pak Solihul Hadi. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit tentang substansi dari tema yang disuguhkan pada malam hari ini untuk kita berdiskusi. Yang pertama, memang betul kalau kita ditanya oleh beberapa orang kepada kita, apakah fakir miskin dan anak terlantar itu dilindungi oleh negara? Jawabannya iya, sudah bukan pertanyaan lagi, tapi itu sudah tercantum secara gamblang di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita, yang mana itu merupakan hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu hukum paling tinggi, hukum konstitusi, jajaran hukum paling tinggi di Indonesia adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan akar dari hukum-hukum atau peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di situ sudah sangat jelas bahwa sudah ditulis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa yang namanya fakir miskin dan anak terlantar memang dipelihara oleh negara. Tapi bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya, pertanyaan dari itu semua adalah bagaimana eksistensi atau mempertahankan batang tubuh dari konstitusi itu. Kita sebagai anak bangsa tidak harus membaca, apalagi yang jurusan hukum, fakultas syariah, apalagi hukum tata negara. Fakir miskin dan anak terlantar ini dipelihara oleh negara di konstitusi. Oke, tidak hanya seperti itu saja, tidak hanya membaca saja, setelah itu berhenti di angan-angan, tidak. Tetapi bagaimana implementasi dari batang tubuh itu? Bagaimana Bu kita mengimplementasikan itu semuanya? Kita kan mahasiswa, kita kan tidak tahu. Lah, kita sekarang di ranah akademisi, bukan praktisi, tapi akademisi. Alangkah baiknya, walaupun yang mengimplementasikan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah negara Republik Indonesia, kita hanyalah akademisi, kita memberikan kritik konstruktif. Kita memberikan masukan yang membangun kepada pemerintah, bukan hanya mengkritik saja tanpa membangun. Kritik tersebut tanpa memberikan solusi terhadap pemerintah. Harus dibagaimanakan anak terlantar ini, harus diapakan fakir miskin ini. Kenapa setiap hari bertambah kuantitasnya sehingga dirasa, dilihat, diamati oleh kita sebagai akademisi, Indonesia kurang tajam dalam mengendalikan permasalahan-permasalahan yang senyatanya wajib dilakukan karena merupakan amanah dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebetulnya tidak hanya pada bahasan pasal 34 ayat 1. Ada kita baca di Undang-Undang Dasar 1945, saya akan bacakan pasalnya saja. Ada di pasal 27, silahkan dibaca, pasal 28, ada di pasal 30, ada di pasal 33, dan pasal 34 ayat 1, yang mana kaitannya dengan pemahaman yang malam sekarang ini kita akan diskusikan. Lah, di sini
tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana negara memelihara mereka semuanya? Apakah dikasih uang satu-satu? Oke, didata. Yang fakir miskin mana, yang anak terlantar mana, terus dikasih uang. Dikasih tunjangan 2.500.000 per bulan. Dikasih itu. Apakah seperti itu? Tidak. Bukan seperti itu solusinya. Karena kita melihat sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Jangankan kita berbicara Indonesia, coba kita lihat di Kabupaten Jember, di desa-desa kalian. Ada hutan yang sangat luas, ada beberapa perkebunan milik negara yang sangat luas. Sehingga pemerintah harus mengelolanya dengan apa? Dengan baik dan benar secara akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat dan memperkerjakan masyarakat Indonesia. Jadi sumber daya alamnya dikelola oleh warga negara Indonesia, terus hasilnya juga diberikan kepada warga negara Indonesia. Itu menurut saya merupakan salah satu kunci solusi kemiskinan atau memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tidak harus memberikan uang per bulan. Kalau seperti itu kan membuat malas warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak mau bekerja, sehingga mereka tidak mau berusaha. Akhirnya angka kuantitas pengangguran bertambah. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah di sini adalah mengentaskan angka pengangguran setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Karena kita tahu bahwa orang pengangguran itu tidak hanya dari orang yang tidak bersekolah. Orang yang sudah bersekolah pun itu banyak yang pengangguran. Bahkan S1 pun itu banyak yang berpengangguran. Maka dari itu, salah satu langkah dari pemerintah adalah mengentaskan pengangguran. Dengan demikian, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mencari lapangan kerja. Pemerintah membuka lapangan kerja yang layak, tidak harus kerja rodi, dengan upah yang baik dan sebagainya. Selanjutnya, tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar ini, kita Indonesia berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di alinea keempat di situ telah dijelaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Mensejahterakan kehidupan umum tersebut bisa dari segi sosialnya, bisa dari ekonominya, bisa dari pendidikannya, bisa dari refreshingnya, budayanya, dan sebagainya. Itu memang betul. Kalau di dalam teori hukum itu memang ada yang namanya teori kesejahteraan. Tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Sholihul Hadi, ada teori negara kesejahteraan. Tapi teori negara kesejahteraan yang seperti apa yang dianut oleh Indonesia? Karena yang namanya teori negara kesejahteraan itu, Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola negaranya, termasuk bagaimana permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Kesejahteraan ala Indonesia itu, yang pertama ada kesejahteraan setempat, lingkungan, dan sebagainya. Salah satunya menghindari pemukiman kumuh, melayani atau memelihara sanitasi, drainase, dan sebagainya. Sehingga itu mencangkup dengan kesejahteraan kesehatan. Tidak hanya kesejahteraan pendidikan, makanan, dan sebagainya. Juga kesejahteraan kesehatan harus dilindungi oleh pemerintah. Menghindari atau berupaya, mari kita berupaya untuk mengurangi pemukiman kumuh.
atau kita harus melihat bagaimana drainase, sanitasi, saluran air, dan sebagainya yang ada di lingkungan kita. Jangan Indonesia dulu. Indonesia mungkin kita apa? Kita kan masih mahasiswa. Saya juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya sekedar dosen dan memiliki mahasiswa yang ayo harus berperang saat ini. Tidak baik. Agar kenapa? Agar masyarakat di sekeliling kita itu hidup layak, dia hidup sehat, dan sebagainya. Kita juga punya peran andil di dalam memajukan dan mensejahterakan negara Indonesia. Yang kedua adalah distribusi kekayaan merata. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Sumber daya manusia juga ratusan ribu di Indonesia. Jadi bagaimana negara tersebut mengelola sumber daya alam ini bisa dikelola oleh warga negara Indonesia sendiri. Bukan SDA-nya kita banyak, terus dijual, akhirnya setelah instan dibeli oleh kita dengan harga yang sangat mahal. Tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab kepada publik. Bagaimana pemerintah secara transparansi mengelola tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti apa sih konsep atau desain dari negara kesejahteraan yang ada di Indonesia? Negara kesejahteraan ini semestinya Indonesia atau yang diwakili oleh Indonesia ini, yang diwakili oleh pemerintah harus mengelola sumber daya yang satu demi sumber daya yang lainnya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, dan sebagainya. Sehingga ada yang namanya pemerataan. Entah itu pemerataan kesehatan dalam kesehatan, pemerataan dalam sosial, budaya, dan sebagainya. Seharusnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang fakir miskin, anak terlantar, dan sebagainya, kita yakini bahwa kita harus husnudon kepada negara kita, karena menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Presiden kita, pemerintah kita, wakil rakyat kita harus husnudon. Bahwasanya mereka sudah antusias, sudah sangat berusaha bagaimana mensejahterakan negara Indonesia beserta isinya. Dengan itu, apa tindakan-tindakan mereka? Tindakan-tindakan mereka salah satunya adanya undang-undang nomor 11, contohnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan umum. Itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 34 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan tindak lanjut dari batang tubuh konstitusi kita. Banyak undang-undang, banyak peraturan presiden dan sebagainya tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan umum, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga harus melihat pemerintah. Seharusnya pemerintah secara sigap, karena yang namanya fakir miskin dan anak terlantar tersebut tidak hanya ada di dalam satu kota, satu kabupaten, tidak. Saya rasa ini menyeluruh. Di kita, di Jember sekalipun kita melihat di pelosok-pelosok desa itu banyak fakir miskin yang bahkan membeli beras saja berhutang dan sebagainya. Kita harus sangat-sangat bersyukur dengan keadaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menempuh sekolah S1 sehingga kita bisa berdiskusi seperti ini. Maka ambillah hikmah dari semua keadaan yang ada di lingkungan kita sekitar. Saat kembali yang tadi kepada pemerintah, seharusnya pemerintah segera
melakukan atau membuat yang namanya perda. Bukan hanya undang-undang saja yang bersifat nasional, tapi perda. Perda itu berbentuk sekat antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, antara satu kota dengan kota yang lain, sehingga pemerintah di sini saat membuat perda bisa tidak seragam. Maksudnya tidak seragam di sini bukan dari isinya, tapi dari bagaimana mengentaskan kemiskinan dan anak-anak terlantar. Mohon maaf, waktunya kurang 5 menit untuk penyampaian materinya. Oke, selanjutnya bagaimana kita harus juga sebagai anak ilmu hukum harus mengetahui apakah kebijakan pemerintah itu tumpul atau tajam tentang mengentaskan fakir miskin, memelihara fakir miskin, dan anak-anak terlantar yang ada di negara Indonesia. Mungkin rekomendasi dari saya di sini, pemerintah juga bisa membangun misalkan semacam rumah singgah pola asuh untuk anak terlantar secara selektif. Sehingga penganganan memang yang betul-betul memerlukan, memang yang betul-betul kurang perhatian, sehingga ada semacam asrama dan sebagainya. Meningkatkan APBD daerah, ini harus dilakukan dari dasar dulu, dari desa, terus kita kembalikan juga kepada kabupaten, kita juga kembalikan kepada provinsi, baru kepada pusat. Jadi kita berawal dari otonomi daerahnya. Harus kita melihat bagaimana APBD yang ada di suatu kabupaten, disitulah bagaimana seharusnya mereka membangun sebuah kebijakan yang pas untuk mereka. Yang selanjutnya, perda yang dilaksanakan, yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan dalam suatu kabupaten, daerah tersebut harus disosialisasikan secara transparansi, harus secara selektif. Karena banyak bantuan sosial yang mengalir kepada pedesaan, ternyata beberapa ada yang salah sasaran. Ada yang kaya mendapatkan, yang miskin tidak mendapatkan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga dari saran-saran dan kritik konstruktif ini saya berikan kepada negara maupun kepada kita sebagai awal dari diskusi mungkin di pertanyaan nanti. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia secara transparansi dan akuntabilitas sehingga fakir miskin dan anak terlantar tersebut bisa benar-benar dirangkul oleh negara, beralih kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Kita melihat bagaimana langkah eksistensi dari bunyi pasal tersebut. Kalau dari legal formalnya memang betul, tidak usah dipertanyakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu memang dipelihara oleh negara. Tapi bagaimana langkah selanjutnya? Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita sebagai anak hukum di masa milenial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Bu Qurratul Uyun. Untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya adalah sesi tanya jawab yaitu berdiskusi. Baik yang ingin bertanya bisa melalui forum chat ataupun langsung on cam di virtual ini. Yang mau bertanya silahkan, dipersilahkan. Mungkin Mas Ali Akbar itu, Ali Akbar Masyai.
Iya, Bu. Ini ada pertanyaan dari Saudara Ali Akbar Masyaikh. Sampai pada umur berapa seorang fakir miskin atau terlantar dijaga oleh negara? Mungkin pada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ali Syekh Akbar. Terima kasih Mas Ali Akbar. Saya belum mengaktifkan soundnya ya. Jadi ketentuan mengenai kriteria, ya. Saya kira kembali lagi kepada kriteria ya. Kriteria fakir miskin, ya. Kalau itu terkait dengan fakir miskin. Ini di dalam keputusan Menteri Sosial nomor 146 tahun 2013. Di dalam diktum yang kedua, tadi yang sempat saya sampaikan bahwa fakir miskin itu, atau satu dulu, kategori fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi, yang pertama adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang terregister, jadi yang terdata. Kemudian fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terregister. Nah, yang terregister atau yang tercatat itu ada sekian klausul. Yang jelas berarti adalah bahwa apabila yang bersangkutan itu terdata di dalam database bahwa dia tergolong atau masuk kriteria orang miskin, maka selama yang bersangkutan itu masih memenuhi kriteria sebagai orang miskin, ya, dalam hal ini misalnya adalah hal yang utama, tidak mampu, ya, memenuhi kebutuhannya, mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian punya pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana dan seterusnya. Bisa Anda baca di keputusan menteri itu. Maka saya kira dia masih dalam kategori miskin. Dan pendataan ini, saudara sekalian, di dalam undang-undang tentang penanganan fakir miskin itu diupdate 2 tahun sekali. Nah, ini menurut saya adalah bisa juga satu kelemahan, ya. Karena kondisi seseorang itu kan dinamis, ya. Bisa jadi hari ini dia miskin, tapi karena bekerja yang giat terus menerus akhirnya kemudian menjadi kaya atau mampu misalnya, ya bukan kaya, mampu misalnya. Tuh. Maka ya tentu tidak bisa masuk kategori orang miskin. Maka kemudian kenapa saya mengusulkan atau merekomendasikan bagaimana penanganan miskin itu secara terpadu dengan melibatkan berbagai macam kalangan, ya. Jadi mulai dari tingkat RT, RW dan seterusnya memang tahu langsung kondisi yang bersangkutan. Walaupun memang pengalaman di lapangan biasanya itu menunjukkan bahwa kalau kemudian ada pendataan, ya, itu orang akan rame-rame untuk ikut didata, ya, untuk ikut didata. Pengalaman saya di PKH itu seperti itu. Jadi sehingga kemudian saya menemukan misalnya di lapangan ada perangkat desa yang kemudian ikut menjadi peserta program Keluarga Harapan. Padahal rumahnya bagus, punya sawah dan seterusnya. Kemudian ada yang seharusnya mendapatkan yang layak, tapi ternyata tidak mendapatkan.
ini. Jadi seperti itu. Nah, sehingga saudara sekalian, prinsipnya kalau masih berlaku ketentuan yang semacam ini, maka itu sebetulnya adalah selama dia yang bersangkutan masih masuk dalam database ya miskin ya, maka kemudian itu masuk kategori. Nah, kemudian terkait dengan anak ya, anak terlantar. Ini kan bisa dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1, saya bacakan ya, karena nggak mungkin hafal ya. Jadi di dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu adalah anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sehingga dengan demikian maka kategori anak terlantar itu adalah sampai dengan 18 tahun. Sehingga misalnya kalau tadi disusun oleh Bu Uyun soal rumah singgah ya, di beberapa tempat itu insya Allah juga sudah ada. Kemudian ada rumah jumbo dan sebagainya. Nah, terkait dengan anak terlantar ini ya, anak-anak itu sendiri usianya adalah 18 tahun. Itu soal anak terlantar. Tapi kalau soal miskin ya, selnyapan dia masih memenuhi ketentuan keputusan Menteri Sosial tahun 2013 tadi ya, maka ya dia masih kemudian menjadi orang miskin. Itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Saudara Ali. Terima kasih. Betul, Uyun ingin menambahkan. Ya, memang mungkin sedikit ya dari saya. Anak atau fakir miskin usianya sampai kapan seperti itu. Memang betul yang dijelaskan oleh Bapak Solihul Hadi tentang fakir miskin, database-nya kalau masih di data memenuhi kriteria, ya memang seperti itu. Atau anak-anak sampai umur 18 tahun. Tapi di sini saya mau menambahkan, kalau di dalam hukum perdata yang dikatakan anak-anak itu yang dikatakan anak-anak atau belum dewasa, kalau di dalam hukum perdata atau di dalam pelajaran ilmu hukum itu orang yang cakap hukum dia umur 18 tahun lebih atau mereka yang belum berusia 18 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah. Mungkin umur 12 tahun janda, terus umur 14 tahun mereka janda, itu sudah tidak dikatakan anak-anak lagi. Seperti itu. Terus fakir miskin yang bukan anak-anak, yang orang dewasa, yang mana mereka memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan oleh pemerintah sehingga dimasukkan ke database yang per tahunnya atau per 2 tahunnya di-upgrade dan mereka masih memenuhi syarat. Syarat itu bisa berlaku seterusnya atau saat ditinjau kembali oleh pemerintah orang tersebut, salah satu orang tersebut tidak memenuhi syarat, ya tidak dikatakan fakir miskin. Mungkin itu yang tambahan dari saya, Mbak Moderator. Mungkin ada feedback dari Abdul Masyidi dahulu. Oh baik, karena katanya dari saudara Mas saya sudah, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan. Dari Institut Tinggi, saya mau bertanya perihal teori kesejahteraan umum yang digunakan di Indonesia, yaitu mengikuti dari kehakiman umum yang berkaitan dengan imigrasi, yang dimana satu pencaharian dirasakan, namun apabila teori yang ini berkaitan dengan transmigrasi, apakah tidak berpengaruh pada satu sumber daya alam, salah satunya hutan? Kepada Bapak Solihul Hadi untuk menjawab pertanyaan dari
Mungkin untuk ini Bu Uyun dulu ya. Oh, baik Pak. Kepada Bu Uyun. Baik, saya mohon izin Pak Soliul Hadi untuk menyampaikan terlebih dahulu ya tentang pertanyaan bagaimana dengan fakir miskin yang tidak terjaring data tersebut. Apa yang mana Mbak? Yang teori. Bukan yang pertanyaan dari terlebih dahulu. Yang tunggu saya cari. Mau bertanya tentang perihal teori kesejahteraan umum yang digunakan di Indonesia, yaitu menghindari pemukiman umum. Menghindari pemukiman umum. Dalam hal ini apakah berkaitan dengan transmigrasi yang dimana suatu pusat pencarian diratakan, namun apabila teori ini berkaitan dengan transmigrasi, apakah tidak juga berpengaruh pada sumber daya alam dan baik. Sebenarnya teori kesejahteraan atau konsep desain negara kesejahteraan itu berawal dari abad setelah runtuhnya Romawi, mana pada saat tersebut negara hanya menjadi negara penjaga malam saja. Negara penjaga malam itu seperti apa? Seperti poskamling, yang mana negara tidak memiliki andil di dalam memelihara atau mengayomi masyarakat. Ada negara, tetapi masyarakat yang mengatur tentang sehariannya ya mereka. Mereka tidak mau terikat dengan negara itu sendiri. Memang ada negara, tetapi negara tidak memiliki andil. Seperti poskamling. Gimana kalau poskamling itu? Negara penjaga malam. Poskamling itu adanya malam-malam saja, ngeronda. Sedangkan malam-malam sangat minim aktivitas dari masyarakat. Setelah itu muncullah negara modern, yang mana negara modern itu menyongsong yang namanya negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan pada waktu itu menginginkan negara itu hadir, negara itu andil dalam setiap denyut langkah dari warga negara yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada namanya yang main hakim sendiri, harus adanya keadilan sosial, harus adanya pasar bebas dan sebagainya. Tetapi apakah konsep desain negara kesejahteraan tersebut yang dianut oleh negara Indonesia? Saya rasa 50-50, tidak semuanya. Memang negara Indonesia pada alinea keempat sudah termaktub kesejahteraan umum. Tapi model kesejahteraan umum yang Indonesia anut itu seperti apa? Lantas kami pun juga bertanya, mungkin di benak teman-teman sekalian juga bertanya, loh, apakah Indonesia ini menganut ilmu desain negara kesejahteraan yang dulu, ataukah merekonstruksi negara kesejahteraan umum ke ala Indonesia, ataukah negara kesejahteraan umum negara Indonesia sendiri? Yang saya tahu, yang saya cermati dari dulu, bahwasanya Indonesia ini menganut negara kesejahteraan umum sesuai ciri khas negara Indonesia. Seperti apa itu? Yang berbasiskan Pancasila, yang memiliki fondasi living law, ada hukum adatnya, tentang hukum adatnya, ada hukum agamanya dan sebagainya. Jadi kesejahteraan negara yang dianut oleh negara tersebut, oleh negara Indonesia tersebut tidak serta-merta mencangkok 100% pada teori-teori negara kesejahteraan terdahulu. Tapi kalau kita berbicara teori negara kesejahteraan ala Indonesia yang tadi saya jelaskan tentang pemerataan setempat. Pemerataan setempat itu baik SDM maupun SDA-nya, muncul pertanyaan dari Restu Singgih, bagaimana adanya imigrasi, transmigrasi, contoh kecil saja, bahwa di negara, bahwa di Jember misalkan banyak itu yang pergi
pergi berpindah berboyong-boyong ke Bali untuk bekerja, numpuk semuanya di Bali. Atau banyak yang pergi ke kota metropolitan Surabaya atau bahkan Jakarta, numpuk di sana semuanya, sehingga membuat polusi atau membuat permasalahan baru. Dan bagaimana pemerataan sumber daya alamnya. Memang kalau adanya transmigrasi, imigrasi, bahkan adanya diaspora sekarang. Diaspora itu tidak hanya dari satu kota ke kota yang lain, satu desa ke desa yang lain, bahkan mereka mencari pekerjaan ke negara luar. Mereka mencari ekonomi, perekonomian, mencari ilmu bertahun-tahun, mencari lapangan pekerjaan, menjadi dosen, profesional, tenaga profesional, dan sebagainya ke seluruh mancanegara. Tidak hanya sebatas transmigrasi atau imigrasi saja. Banyak TKW keluar TKI ke luar negeri dan sebagainya. Bagaimana? Apakah pemerataan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia itu masih terbentur dengan adanya kebijakan? Saya rasa iya, tidak maksimal. Karena kenapa? Mereka menginginkan hidup sehari-hari itu secara nomaden. Secara nomaden ya. Kalau dulu belum ada negara, sebelum adanya Yunani, sebelum Yunani itu kan abad Babilonia, pada abad awal-awal itu sebelum Yunani itu, sebelum ada Aristoteles, Plato dan sebagainya, itu kan ada yang namanya peradaban Babilonia, yang mana peradaban Babilonia di situ kehidupannya memang nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Satu-satunya alasan adalah untuk mempertahankan hidup. Ternyata budaya nomaden mereka masih turun-menurun sampai sekarang. Bahkan di Indonesia tidak perlu memikirkan di seluruh Indonesia. Di Jember banyak yang kita pergi ke luar negeri, ke Malaysia, tidak hanya transmigrasi ke satu kota ke kota lain atau dan sebagainya, bahkan ke luar negeri, ke mancanegara. Bahkan mereka menjadi diaspora. 20 tahun tetap menjadi kewarganegaraan Indonesia, tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia, tetapi mereka menjadi penduduk negara lain. Itu kan yang membingungkan. Mereka tidak mau melepaskan nama warga negara Indonesia, tetapi berpenduduk negara lain. Untuk apa? Untuk mencari ekonomi, eksistensi, belajar, bekerja, tenaga profesional, buruh, dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita meratakan SDA dulu. Apa itu? Sumber daya alam yang berupa tambang, emas, apapun itu semuanya itu dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara, kunci pertamanya adalah negara membuka lapangan pekerjaan, bukan membantu jor-joran terhadap anak terlantar atau fakir miskin, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Ada pertanyaan lagi di benak kalian, emangnya dari dulu pemerintah Indonesia ini tidak membuka lapangan pekerjaan, Bu? Ya, membuka, tetapi kuantitas nilai dari membuka lapangan pekerjaan hingga orang yang pengangguran itu tidak sebanding dengan jumlah nominal orang yang tidak bekerja. Sehingga hal tersebut membuat negara Indonesia terlihat kurang memelihara masyarakatnya. Masyarakatnya jatuh miskin, masyarakatnya kekurangan, anak-anak terlantar pengamen bertaburan di pinggir jalan, dan sebagainya. Maka dari itu, sumber daya alam harus yang dikuasai oleh negara haruslah dikelola sendiri oleh negara dengan mengedepankan pekerja warga negara Indonesia. Dengan begitu, kita bersama-sama berkontribusi
membangun negara Indonesia. Memajukan dan membangun negara Indonesia sudah bukan zamannya berperang seperti Bapak Soekarno dulu. Itu the founding father dan mothers-nya kita sudah berdarah-darah untuk memerdekakan negara Indonesia. Merdeka itu tidak hanya merdeka hanya sebatas nama atau hitam di atas putih, tapi merdeka bagaimana kita bertindak, merdeka bagaimana kita mencari solusi, dan merdeka bagaimana kita hidup selayaknya di negara yang katanya sudah merdeka. Itu Mbak dari saya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Solihul Hadi. Baik, terkait dengan program transmigrasi, ini kan memang terutama dimulai dari era Orde Baru, eranya Pak Harto, di mana pada saat itu memang ada kesenjangan ekonomi dan kesenjangan lain antara Jawa dan luar Jawa. Sehingga potensi sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki oleh wilayah luar Jawa itu bagaimana bisa dikelola dengan baik. Tidak hanya itu, ada faktor budaya, ada faktor membangun nasionalisme dan sebagainya, sehingga ada komunikasi, ada pergaulan antara orang Jawa dan non-Jawa. Saya kira itu adalah program yang bagus. Coba misalnya, kalau tidak ada transmigrasi pada saat itu, luar Jawa pasti tidak semaju sekarang ini, baik itu di Papua atau di Sulawesi, atau bahkan juga di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Cuman memang betul, Anda mempersoalkan soal hutan. Ya. Hutan itu kan harusnya dilestarikan. Nah, dalam hal ini tentu idealnya adalah kalau saat itu mungkin belum ada yang namanya tata ruang, ya, karena tata ruang itu kan mungkin saya baru kenal tahun 92, tapi di akhir Presiden Soeharto. Ya. Nah, idealnya adalah memang perlu ada pemilahan mana lahan-lahan yang memang perlu sebagai kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Nah, jadi kalau memang itu fungsinya lindung, hutan lindung, harusnya memang tidak dimanfaatkan untuk tidak dibuka lahan itu untuk kemudian ditempati transmigrasi. Nah, sebetulnya perbandingan antara hutan yang dimanfaatkan untuk transmigrasi dengan yang itu kemudian ditanam kembali oleh rakyat, ya, dibandingkan dengan hak penguasaan hutan yang dimiliki oleh para perusahaan itu jauh sekali. Jadi nggak ada sebanding, ya. Paling yang diberikan kan 2 hektar dan seterusnya itu, ya, untuk masing-masing yang transmigran satu keluarga itu ya 2 hektar. Tapi kalau HPH itu kan sekian ratus ribu hektar dan seterusnya. Jadi itu harusnya yang menjadi evaluasi atau perhatian. Jadi justru ada sisi positifnya, ya, transmigrasi itu dalam rangka juga untuk meningkatkan perekonomian, ya, mengurangi kemiskinan. Dulu kalau misalnya tetangga saya, ya, di rumahnya biasa-biasa saja, tapi setelah kemudian transmigrasi mendapatkan penghasilan sehingga bisa survive orangnya, tidak miskin lagi. Ini adalah efek dari transmigrasi. Dan justru yang banyak merusak hutan, membalakan hutan liar itu, membalakan hutan, itu bukan kalau transmigrasi, enggak, tapi justru para yang pemegang HPH, ya, hak pemilik penguasaan hutan itu. Saya kira tambahan saya itu. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari saudari penanya. Orangnya masih ada. Karena sudah mengajukan, terima kasih kepada para materi yang telah menjawab pertanyaannya. Itu beralih kepada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dengan fakir miskin yang tidak terjaring data? Langkah apa yang harus dilakukan dari saudari Baihaqi? Mungkin kepada pemateri pertama untuk Iya, Pak. Saudari apa saudara Baihaqi ini? Saudara Baihaqi. Nanti malamnya saudari, siangnya saudara nih. Saya mengawali yang pertanyaan ini karena memang sebenarnya itu sudah diatur, saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Makanya kenapa saya katakan tadi, sebelum ada perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat, itu tidak ada turunan pengaturan undang-undang soal fakir miskin ini, ya. Baru kemudian setelah ada perubahan keempat ini, ada Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Meskipun saya kritisi mestinya fakir sendiri, miskin sendiri, ya. Nah, di dalam pasal 9, saudara sekalian, Anda bisa baca itu, bisa download, ya, bisa akses. Ayat 1 mengatakan bahwa seorang fakir miskin, ya, misalnya merasa dirinya fakir miskin, yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain, ya, yang sejenis di tempat tinggalnya. Jadi ketentuan ini jelas, ya, bahwa memang basic pendataan soal fakir miskin ini kan sumbernya dari bawah, ya, bottom up. Ya, walaupun memang BPS itu menggunakan tenaga para sensus, ya, petugas sensus atau untuk seseorang yang melakukan pendataan, ya. Nah, jadi bisa menyampaikan itu di kepala desa atau lurah, ya. Misalnya kalau Anda di perkotaan yang itu wilayah kelurahan, misalnya ada di Kaliwates, misalnya itu adalah kelurahan, maka bisa menyampaikan kepada lurah, ya. Kemudian kalau ada di desa, misalnya di desa Cilbuk, misalnya, ya sampaikan kepala desa. Atau misalnya di tanah wilayah adat, dan semisal atau yang jenis dengan itu, ya bisa sampaikan. Jadi prinsipnya bisa, dan undang-undang mengaturnya itu. Nah, ini saudara sekalian mungkin bisa Anda sebagai seorang mahasiswa, kalau memang menemukan hal itu, ya mungkin bisa kemudian melakukan yang namanya misalnya ada tetangga atau saudara atau siapapun yang Anda temui, dia sebetulnya adalah fakir miskin tapi tidak terdata, ya, maka itu Anda sampaikan kalau memang benar-benar betul-betul dia adalah seorang fakir miskin. Ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Yang jelas soal pendataan ini memang perlu dikritisi, ya. Jadi karena 2 tahun itu cukup lama, ya. Padahal waktu itu kan percepatannya begitu cepat, ya, sangat dinamis sekali. Ya. Perubahan perekonomian itu kan sangat cepat, sehingga saya kira kalau 2 tahun itu berlama, gitu, ya. Jadi kalau memang ada memang membutuhkan, ya saat itu perlunya ada pendataan, ya, sehingga kemudian cepat tertangani. Bayangkan saudara sekalian, negara sampai dengan saat ini, yang ini kami temukan di lapangan oleh teman-teman yang kebetulan aktif di semacam lembaga amil zakat, ya. Jadi negara itu belum sampai menyentuh atau menjamah, misalnya ada orang-orang yang tua renta, sebatang kara, yang tidak ada saudaranya, dia berdiam di situ sendiri. Kita Kaliwates ataupun di Bangsalsari, rumahnya reot, ya, kemudian bolong-bolong. Nah, itu ya untungnya Indonesia, ya, masih ada tetangga-tetangga yang bukan memberikan empati. Padahal dia buta, dia tidak bisa apa-apa. Ya akhirnya kemudian LAS itu datang, lembaga amil zakat itu datang untuk memberikan support tiap bulannya, ya, beras ataupun apa gitu. Nah, seharusnya fungsi-fungsi itu kemudian dikoordinasikan oleh negara. Ya, jadi tidak harus sungkan belajar dengan swasta atau orang yang masyarakat secara umum. Dan itu real. Nah, kalau negara hadir itu berarti benar-benar terlaksana atau terpenuhi yang namanya fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, orang seperti itu, ya pendekatannya adalah pendekatan konsumtif memang. Lain kalau kemudian yang masih segar bugar, masih memungkinkan untuk produktif, ya pendekatannya juga dengan pendekatan produktif. Saya kira itu. Bu ini cukup, Mbak. Saya rasa dari Bapak Solihul tadi itu sudah cukup sempurna, sudah cukup mencerahkan untuk kita semua tentang bagaimana data-data bagi fakir miskin. Sedikit saja, memang betul
Pak Solihull Hadi tadi mengatakan bahwa perlu evaluasi jika 2 tahun lamanya diperbarui. Karena miskin, fakir dan miskin itu kita tidak tahu kapan kita kaya, kapan kita miskin. Ada orang kaya nanti malam misalkan ada gempa, roboh semuanya, rumahnya roboh dan sebagainya. Dalam sekejap mereka menjadi miskin. Mereka menjadi tidak punya apa-apa. Mobil mungkin mentereng tapi roboh, semuanya roboh dan sebagainya, mereka jadi miskin. Maka dari itu harus didata. Tapi memang saya juga menemukan di desa saya juga terlahir di desa terpencil daerah Jember pojok di Lodokombo saya banyak. Memang data-data fakir miskin yang kurang mendapatkan perhatian oleh negara atau pemerintah, sehingga mereka jika disuruh aktif memberikan data mereka kepada kelurahan, kepada camat dan sebagainya, mereka malah mengatakan saya malu. Seperti itu, saya malu karena saya tidak didata, saya tidak tahu, saya takut. Mereka mengedepankan rasa takut. Karena saya juga salah satu putri dari orang biasa, putri dari perkampungan yang terpencil. Kalau memang, ayolah kita juga membangun negara kita, membangun desa, membangun daerah kita dari mulai hal yang terkecil, karena kita masih bukan siapa-siapa. Kita bukan pemerintah. Kita ini masih orang akademisi. Selainnya kita memberi pengetahuan dengan data-data tersebut kepada orang-orang yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih terima kasih kepada Bu Yun karena semua pertanyaan telah terjawab. Maka kita berada di penghujung acara dan tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dan juga para audiens yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan dari awal hingga akhir, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penutup, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Pak Solihull Hadi. Terima kasih Bu Uyun. Sama-sama Mas Nuri. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Meskipun bukan peradilan semu, hanya di luar peradilan semu, tapi tetap mengembangkan hal yang begini. Oke, mohon doa dan dukungannya Bapak. Pak Faris juga terima kasih sudah menyempatkan hadir dan juga teman-teman kompres lainnya. Assalamualaikum Pak Solihull. Oh, Pak Faris ini. Ribon Pak. Yang kelihatan Mas Nuri ini. Terima kasih ya dikasih kesempatan untuk belajar bareng.